Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Afiknam Jagat Samagram. Salam satu jiwa, satu rasa. Selamat pagi semuanya. Pada kesempatan kali ini di episode kedua Si Kencana, siap siaga kolaborasi tanggap bencana dari podcast Basarnas Bandung. Boleh memperkenalkan diri Bapak terlebih dahulu? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Muhammad Adib SE, Jabatan Kasih Operasi dan Siaga Kansar Bandung. Jadi Bapak selama menjadi Kasih Op sudah berapa lama di kantor SAR Bandung, Pak? Saya jadi Kasih Op SAR Bandung itu mulai bulan Juni, kurang lebih 5 bulan. Juni sampai sekarang, berarti kurang lebih 5 bulan ya Pak ya? Iya. Berarti kurang lebih sudah mengetahui medan serta kendalanya juga, kelebihan dan kekurangan dari operasi yang ada di Bandung. Jadi gini Pak, dan saya kebetulan sebagai rescuer juga, saya merasakan kalau di Bandung itu tuh banyak banget operasi. Dan juga kadang-kadang operasinya itu nggak tentu juga ya, namanya juga pekerjaan kita gitu. Jadi dengan ini kami mengangkat tema yang pada saat ini tuh sangat penting gitu. Kenapa bisa banyak terjadinya operasi di Basarnas Bandung, Pak? Dan kebetulan sudah ada 6 pertanyaan yang sudah kami siapkan juga. Apa yang menjadi penyebab banyaknya operasi di kantor SAR Bandung? Banyaknya operasi di Kansar Bandung terkait dengan cuaca, fenomena bencana hidrometeorologi, yang mana fenomena bencana tersebut memang di Kansar Bandung ini tidak sama dengan kansar-kansar yang lain. Oke. Yang di sini karena cuaca dan kebanyakan bencana di Kansar Bandung. Sementara kalau misalkan musibah penerbangan, pelayaran itu sedikit sekali. Berarti tergantung dari kondisi geografi tempat tersebut ya? Betul, tergantung dari geografis wilayah Kansar Bandung. Ini makanya masing-masing kantor SAR berbeda-beda. Beda-beda. Ya, betul Pak. Setiap operasi itu kebanyakan memang KMM ya gitu. Rata-rata itu ya orang tenggelam, terus juga atau orang hilang gitu dan lain sebagainya. Lalu ini pertanyaan kedua, sekaligus mungkin penonton juga pengen tahu. Jadi di mana sih sebenarnya letak operasi yang paling banyak terjadi di daerah Jawa Barat, khususnya wilayah kerja Jawa Barat nih Pak? Letak wilayahnya paling barat, paling banyak itu di Bandung. Karena di Bandungnya sendiri terkait dengan cuaca ya, itu Bandung itu mudah kalau cuaca hujan itu pasti banjir. Pasti banjir ya? Ya banjir. Betul. Yang kedua longsor. Longsor, oke. Longsor itu nanti di Bandung ini karena tanahnya subur ya, tanahnya subur sehingga dengan curah hujan yang tinggi itu banyak-banyak di daerah di ketinggian itu terdapat longsor-longsor di jalan atau yang di tegal-tegalan atau di pemukiman. Pemukiman ya. Tadi dengan dari Bapak bilang itu kalau misalkan daerah Bandung Barat yang sering banyak terjadi operasi Pak, itu di daerah mana ya Pak? Di sungainya kah? Atau di danaunya kah? Atau di daerah-daerah pemukiman warga sekitar Bandung Barat? Atau bagaimana itu? Ya, saat ini yang sering terjadi karena saya sudah melaksanakan dan merasakan itu di Bandung, Bandung Barat itu di sungai atau bendungan, ya. Itu dan sungai-sungai besar seperti Citarum. Citarum, oke. Jadi banjir hujan lebat larinya ke Citarum. Citarum di situ ada pemukiman masyarakat yang di daerah Bojong Soang, Banjaran, Dayakolot, dan yang kemarinnya di Posko Bale Endah. Bale Endah ya Pak ya. Itu kapan sih biasanya terjadi operasi SAR? Di awal tahun, pertengahan tahun, akhir tahun, atau misalkan operasinya itu rata-rata terjadinya di pagi hari kah, atau setelah hujan kah, bagaimana Pak? Mungkin mohon penjelasannya. Ya, terkait dengan tugas dan fungsi Basarnas ini banyak sekali ya. Pertama, musibah penerbangan, pelayaran, bencana alam, kondisi manusia dan perlu penanganan khusus.
yang banyak terjadi yaitu KMM ya, KMM orang hilang di sumur maupun di sungai maupun di pantai. Yang banyak saat ini kejadian itu di bulan-bulan mendekati cuaca di bulan mendekati Desember, yang mana puncak hujan itu yang besar itu di bulan Desember. Pada bulan Desember ini aja kantor SAR Bandung sampai melaksanakan evakuasi ke Cianjur Selatan. Cianjur ya. Dan kita juga sampai melaksanakan pencarian di Sukabumi. Sukabumi, ya. Di wilayah SAR Jakarta. Jakarta, betul. Karena akses jalan dari Jakarta menuju Sukabumi terputus. Yang terdekat adalah dari Cianjur Selatan. Sehingga dari Kansar Bandung beserta potensi SAR, SIM-SAR gabungan melaksanakan pencarian di Tegal Bulet. Tegal Bulet ya Pak ya. Kita laksanakan sampai hari terakhir 7 hari. Oke Pak, itu karena ya memang kemarin tuh di Cianjur dan sebagainya itu dia mungkin kita tuh sebagai perbantuan di sana ya, BKO. Perbantuan ya? BKO dari Kansar Bandung. SMC-nya dari SAR Jakarta, USC-nya SAR Jakarta, kita sebagai seru. Oke. Itu case yang paling unik, mungkin kita bakal bahas di video lainnya gitu. Kita lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya Pak ya. Jadi untuk pada saat terjadinya operasi di daerah Jawa Barat gitu, siapa sih yang harus menangani terlebih dahulu jika terjadi adanya operasi, namun tim rescuer belum sampai ke lokasi kejadian Pak? Atau mungkin kontak dulu ke instansi-instansi terkait, stakeholder terkait, atau enggak potensi gitu Pak? Terima kasih terkait dengan operasi SAR. Ya, masyarakat yang minta bantuan, karena kantor kita itu kan di Kansar Bandung. Kalau dekat dengan Kansar Bandung mungkin ya tim dari Kansar Bandung. Tapi kalau jauh itu masyarakat atau potensi SAR bisa menyampaikan ke Kansar Bandung, dan Kansar Bandung pasti akan koordinasi sama potensi atau instansi yang terkait dengan memastikan itu valid dan tidak. Setelah valid, kita potensi SAR yang punya kompetensi bisa melaksanakan perbantuan mendahului sambil menunggu tim Kansar Bandung sampai ke lokasi, sehingga tim SAR gabungan atau potensi yang ada di lapangan bisa menginfokan ke kita bahwa anggota yang sudah di lapangan itu dari relawan mana dan punya kompetensi apa saja. Jadi perpanjangan tangan itu? Perpanjangan tangan untuk tindak awal sambil sembari dari Kansar Bandung tiba ke lokasi. Oke, luar biasa sekali Jawa Barat memang. Jadi semua stakeholdernya, semua potensinya tuh bekerja sama jika terjadi adanya operasi. Jadi sebisa mungkin penanganan terlebih dahulu ya. Lalu di pertanyaan selanjutnya Pak, bagaimana cara penanganan operasi yang ada di kantor SAR Bandung di tahun ini gitu, atau mungkin dievaluasi untuk tahun ke depan? Jadi cara penanganannya bagaimana? Jadi pelayanan jasa SAR itu siapapun boleh melaporkan ke Kansar Bandung. Namun laporan kita terima, kita analisa untuk memastikan berita itu valid dan hal-hal yang mana bagian dilaksanakan oleh pencarian pertolongan atau masih ranahnya polisi. Ya betul sekali itu ya. Sehingga kita tidak semua laporan kita terima, kita berangkatkan. Kita analisa, kita freekom-meskom terkait dengan laporan-laporan. Apabila itu sesuai dengan SOP standar dan valid, kita segera berangkatkan tim. Selanjutnya tadi yang disampaikan oleh host, kesiapannya. Kesiapan Kansar Bandung pasti karena tugasnya laut, darat, udara. Jadi peralatan yang dimiliki oleh Kansar Bandung diupayakan semaksimal mungkin peralatan itu serviceable atau ready. Sedangkan SDM Kansar Bandung karena SDM-nya terbatas, yang mana kita harus melaksanakan pelayanan punya kewajiban pelayanan sosialisasi. Yang kedua,
kita koordinasi ke instansi. Yang ketiga, kita pelayanan di bidang jasa SAR itu bagaimana rescuer menyiapkan peralatannya, kemudian dia melaksanakan siaga, dia melaksanakan uji kompetensi, uji periodik, dan melaksanakan kebugaran. Sehingga rescuer yang kita berangkatkan sudah terlatih dan kompeten. Karena sehat belum tentu terlatih. Ya, betul Pak. Oleh karena itu kita siapkan tim SAR yang punya kebugaran yang siap, kompetensi yang siap sesuai dengan SOP. Jangan sampai kita melaksanakan suatu evakuasi karena kita tidak SOP jadi bermasalah. Oleh karena itu rescuer Kansar Bandung jaga kebugaran kesehatan, tetap berlatih terus dalam pelayanan pencarian dan pertolongan kepada masyarakat. Dan saya juga sebagai rescuer gitu kayak, oh ini memang harus jaga kesehatan 40 sekali, apalagi di akhir tahun dikarenakan banyak sekali operasi dan juga kegiatan di kantor juga gitu. Jadi harus bisa menjaga kondisi stamina juga gitu, juga harus bisa menyesuaikan juga gitu. Dan di penghujung acara banyak sekali masukan-masukan dari Bapak Kasiop terkait dengan operasi yang ada di Bandung. Mungkin itu aja Pak Kasiop, karena waktunya tidak mencukupi. Mungkin ada satu kata dua kata untuk penonton terkait dengan Basarnas Bandung atau terkait dengan podcast kita. Ya, terima kasih terkait dengan resume ya. Yang pertama terkait dengan di akhir tahun ini banyak hal yang harus dilaksanakan oleh Kansar Bandung. Yang pertama terkait dengan kesiapsiagaan personil maupun peralatan karena musibah tidak kenal waktu. Kemudian yang rutinitas siaga tahunan yaitu Nataru. Bagaimana Nataru juga dari kesiapsiagaannya ditingkatkan lagi levelnya dengan kegiatan siaga Natal dan Tahun Baru. Kita bagi habis personil karena keterbatasan personil. Dengan adanya keterbatasan personil kita dibantu oleh potensi SAR gabungan sehingga kita pelaksanaan di akhir tahun ini jadi banyak kegiatan. Namun harus semua berjalan, jangan sampai kita tidak melaksanakan perjalanan. Oleh karena itu, rescuer kebanggaan Kansar Bandung, semoga sehat selalu, kompetensinya ditingkatkan, kebugarannya ditingkatkan, amin. Tetap semangat, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Kasiop, dan mungkin itu aja penonton di pengunjung acara ini. Semoga yang disampaikan dalam podcast ini dapat menjadi inspirasi bagi kantor-kantor yang lain, bahwa sebenarnya tugas kita tuh berat gitu, tidak peduli dimanapun waktunya, tidak peduli dimanapun kapan terjadinya, bahwa tugas kita tetap menolong yang dibutuhkan, menolong yang membutuhkan, serta menjaga semuanya agar terciptalah alam semesta dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kasiop, terima kasih Pak. Ya.